Jogja dan Malang adalah dua kota yang sering dikunjungi oleh orang-orang, baik yang tujuannya untuk liburan ataupun sedang mengambil pendidikan. Nah, ternyata ada nih transportasi lain yang menghubungkan dua kota tersebut selain kereta api. Ini dia perjalanan bersama Shuttle Travel Rosalia Indah dari Jogja menuju Malang. Oke teman-teman, hari ini hari Kamis tanggal 2 Oktober. Sekarang jam 4.20 kalau nggak salah. Nggak bawa jam tapi saya habis sholat tadi di musola sana. Ini saya ada di penginapan Dosare. Lokasi penginapannya persis di depan Malioboro nih. Malioboro jam 4 pagi udah ada aktivitas guys, cuman belum ramai aja. Syahdu banget asli. Ini nanti pagi saya mau lanjut perjalanan ke Malang, naik shuttle-nya atau mobil travelnya Rosalia Indah. Naiknya dari poolnya Rosin yang ada di Jalan Ring Road Selatan. Berangkatnya nanti jam 8 pagi. Terus ini kayaknya entah deh mau nyari sarapan di sini atau di sana aja. Kita lihat nanti aja deh. Yang jelas abis ini mau mandi dulu dah. Ini saya di rooftopnya. Oke teman-teman, matahari sudah sepenuhnya terbit. Saya juga sudah mandi dan packing tas serta check out dari penginapan. Sekarang saatnya saya menuju pool Rosalia Indah yang berada di Ring Road Selatan. Jarak dari penginapan Dosare menuju pool Rosin ini sekitar 7 km. Naik ojek online kena harga sebesar Rp12.500. Itu juga dapat promo. Normalnya di kisaran 18.000 atau 20 ribuan kalau nggak salah. Oh ya, Dosare sudah pernah saya review di konten pas naik Damri dari Kemayoran ke Jogja. Penginapan ini mirip Bobo Box. Udah berapa kali nih saya nginap di sana. Enak soalnya. Pesen dadakan lewat aplikasi Titik Kuning selalu dapat promo. Saya cuma bayar sekitar 90 ribuan. Fasilitasnya juga lengkap. Tadi juga saya sempat beli pop mie goreng buat ngeganjel perut. Takutnya nanti di pool nggak ada yang jual makanan. Oke teman-teman, sekarang jam 6.50. Saya sudah ada di garasinya Rosalia Indah. Belum buka ya Pak ya? Oh masih. Makasih Pak. Saya mau check in penumpang. Bisa. Pagi Bu, mau check in Bu. Oke teman-teman, jam 8.53 sudah cetak tiket. Jadi sesuai yang tadi saya bilang, saya akan ke Malang naik Rosalia Indah HS, tapi bukan yang bis ini. Nanti berangkatnya jam 8 pagi. Nah, ini kita disuruh tunggu di ruang tunggunya nih. Nanti berangkatnya jam 8 sih, masih lama.
Tadi juga di penginapan udah sarapan. Oh ini yang yang kipas angin, yang ini yang AC. Kayaknya enakan yang AC dah. Soalnya udah mulai panas banget cuaca hari ini. Coba bisa nggak ya yang AC? Oke. Wah ternyata belum dinyalain juga AC-nya. Masih dimatiin. Oh ya BTW dapet ini air mineral 600 ml lumayan. Terus nanti katanya nanti berhenti di Palur buat ngambil snack, terus nggak ada istirahat langsung lanjut ke Malang. Mantap dah, kayaknya berangkat nih. Entah kemana. Nah ini sekarang saya pindah ke ruang tunggu yang non AC. Walaupun non AC di sini nggak boleh ngerokok ya teman-teman. Ini ada peringatannya, tidak boleh merokok. Terus di dalamnya juga tersedia fasilitas toilet nih. Coba kita lihat toiletnya. Oh ini ada 3 bilik toilet. Lumayan lah. Cuman agak bau aja sih. Selebihnya oke. Ini juga ada stop kontak. Kalau mau ngecas dulu bisa. Ada banyak stop kontaknya, tapi di bagian belakang aja. Oke sih selebihnya mantap. Untuk tiketnya seperti ini. Jadi kayaknya mau naik bis atau travel tetap pakai tiket fisik sampul begini deh. Di dalamnya resinya selembaran kertas boarding pass. Ini Ahmad Habib dari Jogja jam 8, nyampe Malang tuh kalau di tiket jam 1. Nanti saya di kursi 2B. Nggak di samping supir, tapi di bagian belakang di tengah. Jadi masih bisa lihat kaca sih harusnya. Nomor lambungnya 809. Udah sini aja. Nah ini untuk bagasinya. Oke teman-teman, kita langsung naik. Tarik ya Pak. Oke. Kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, duduknya di tengah. Wah dia ada ininya guys. Ada leg restnya juga. Gokil. Fasilitasnya ada apa nih? Oh ini bisa di reclining. Ada casan USB A sama seat belt. Total kursinya ada 9 kursi. Oke, kita jalan jam 7.48. Oke teman-teman, ini kita berangkat lebih cepat dari jadwal. Yang naik dari sini juga cuma saya doang nih. Tadi juga sempat dicariin, lagi di toilet belum nabung soalnya. Dari Jogja ini kita akan mampir ke Kartasura, terus ke Palur, dan langsung jalan mengarah ke Malang tanpa ada istirahat. Kata drivernya sih banyak yang naik dari 2 tempat tersebut. Oh iya, untuk pool di Jogja ini enak banget. Tempatnya nyaman dan semua petugas yang ada di dalamnya itu ramah-ramah semua. Apalagi ibu petugas di loket, itu baik banget, ngarahin dan menjelaskan semua hal. Menurut saya yang begini tuh jadi nilai plus buat sebuah perusahaan dari mata penumpang. Petugas loket atau agen itu garda terdepan bagi perusahaan transportasi, utamanya yang bergerak di roda karet ya. Karena kalau udah ngelayaninya kurang, pasti kita sebagai penumpang tuh udah males duluan. Apalagi bagi penumpang yang baru nyobain suatu perusahaan. Meskipun saya naiknya travel bukan bis, saya juga ditanyain bawa barang berharga atau enggak. Langkah yang tepat sih untuk mengingatkan penumpang, apalagi terkait kejadian di masa lampau.
Moda transportasi dari Jogja ke Malang ini sebenarnya sudah cukup banyak ya. Bisa naik kereta api yang jadwal keberangkatan dari Jogja tuh ada 5 kali dalam sehari dengan kelas yang beragam. Bisa naik bis juga kayak Efisiensi, Juragan 99, City Trans, M-Trans, dan lainnya. Atau shuttle travel kayak dari City Trans dan juga Rosalia Indah ini. Dari semua transportasi memiliki kelebihan masing-masing. Salah satunya Rosalia Indah ini. Dia ini titik penurunan terakhirnya di Pul Malang yang lokasinya berada di tengah kota, gak jauh dari stasiun Malang. Untuk harga travel Rosin ini ada di sekitar 250 ribuan. Untuk harga sendiri ya rata-rata di rute Jogja Malang ya, gak yang mahal ataupun juga gak yang murah. Kalau mau lebih murah bisa naik Handoyo dengan harga 160 ribuan dari Redbus. Tapi titik turunnya di Terminal Arjosari, cukup jauh dari pusat kota. Makanya setiap jenis perusahaan dan transportasi sebenarnya ada plus minusnya. Oke teman-teman, jam 8.55 kita sudah ada di Rosalia Indah Kartasura. Ini tempatnya luas banget. Kita berangkat lagi jam 10.15 katanya. Wah, masih ada 2 jam lebih. Gokil.
Oke teman-teman, setelah berhenti selama hampir 1 jam, kita kembali melanjutkan perjalanan. Tadi selama nunggu, saya makan bareng driver. Awalnya mau makan soto bening langganannya driver di kantin Pool Kartasura ini, tapi ternyata tutup. Akhirnya jalan ke depan ada angkringan yang jual soto bening. Makan soto 2 porsi ditambah 6 gorengan sama 1 es teh cuma habis 18.000 aja. Asli nggak masuk akal banget. Di Jakarta nggak ada nih harga segini. Scam kah hidup di Jakarta? Dari Kartasura ini kita akan melanjutkan perjalanan menuju Pool Rosalia Indah yang ada di Palur. Dari sini kita akan masuk tol lagi menuju poolnya. Oh iya, fasilitas Pool Kartasura ini cukup nyaman. Ruang tunggunya banyak, ada toilet yang bersih dan juga ada warung jajanan. Tadi sebelum berangkat juga ada announcement atau pengumuman ke penumpang di ruang tunggu supaya nggak ketinggalan. Pukul 10:17 kita sudah tiba nih di Pool Rosalia Indah Palur. Ini kalau lihat sekilas poolnya gede banget dan fasilitasnya lebih lengkap. Kalau lihat di Maps ternyata Rosalia Indah Palur ini kantor pusatnya Rosin. Di kantor pusat ini bahkan ada restorannya dan review dari orang-orang bagus juga, yaitu 4,4 rating dari 5 berdasarkan Google Review. Setelah 10 menit berhenti di pool ini, kita kembali bergerak menuju Malang. Dari sini penumpang yang naik cukup banyak, ada 3 atau 4 orangan. Jadi penumpang hari ini tuh hampir full. Di sini juga ada pengecekan oleh petugas Rosin dan juga pembagian bingkisan snack. Nanti kita lihat nih isi snacknya ada apa aja. Nah, ini dia bingkisan snacknya. Packagingnya oke juga, pakai kertas karton yang kaku dengan desain batik dan logo Rosalia Indah. Isi bingkisannya ada kartu ucapan terima kasih, terus semacam lontong, kacang, dan roti mocha. Banyak juga ya isiannya.
Dan kerennya ada lontong yang lumayan besar. Bisa bikin kenyang sih ini. Setelah tap in dari gerbang tol Warugunung, kita exit tol di wilayah Waru. Sepertinya kita akan mampir ke Bungur Asi dulu nih. BTW ini gokil banget suhu di Surabaya. Di dalam mobil ber-AC aja kerasa banget ini panasnya. Goreng telur di luar begini juga mateng sih. Ini kamera udah difokusin ke kaca aja masih putih banget hasilnya. Benar-benar menyala suhu di Surabaya ini. Tapi meskipun panas, tabiat orang Indonesia tetap pakai pakaian yang panjang. Orang bule malah suka bingung kenapa orang Indonesia suka banget pakai pakaian panjang di kondisi panas yang wadidau begini. Padahal kita pakai pakaian panjang supaya nggak makin belang aja ini kulit. Oke teman-teman, menuju jam 1 siang kita masuk di Pool Rosalia Indah Bungurasi. Posisi Pool Rosin ini dekat sekali dengan pintu masuk terminal Bungurasi. Dari pool ini hampir seluruh penumpang turun, menyisakan 2 orang saja termasuk saya. Kalau nanya sama driver, memang penumpang travel ini kebanyakan turun di Bungurasi. Sepertinya orang-orang yang mau lanjut naik pesawat ya. Soalnya kalau saya perhatikan dari awal pada bawa koper gede nih. Mungkin mau ke daerah yang gak dijangkau pesawat dari Solo, atau juga bisa keluar negeri. Emang Bandara Surabaya ini rute penerbangannya juga cukup lengkap, kayak di Bandara Soekarno-Hatta. Nah, kalau mau ke Bandara Juanda, dari sini bisa naik bis Damri, tapi naiknya dari dalam terminal Bungurasi.
Gak lama setelah masuk tol, kita mampir ke rest area, tepatnya di kilometer 754. Kayaknya ini mau isi solar dulu deh. Ini kalau dilihat-lihat rest areanya cukup mewah juga ya. Banyak banget restoran dari brand-brand yang udah terkenal. Terus juga di sini banyak banget bule-bule yang lalu lalang. Mungkin karena fasilitasnya lengkap dan pilihan untuk makan banyak. Jadi banyak bule-bule yang istirahat di sini. Apalagi arah ke Malang banyak banget wisata untuk bule-bule kan. Cuma kalau lihat dari Google Maps, banyak orang yang komplain terkait kebersihan kamar mandi dan letak kamar mandinya yang nggak jelas. Tapi secara nilai review juga masih bagus sih, yaitu 4,4 dari 5. Yang beri ulasan juga udah 20 ribuan lebih. Tongkol sana itu 10.000 satu porsi. Tongkol padahal ya, ikan. Ya tongkolnya tongkol kecil, yang tongkol kecil ya, banyak gede-gede tuh ya. Malang murah ya bro ya gitu ya bro.
Oke teman-teman, kita sudah masuk di Kota Malang. Dari gerbang tol Kota Malang ini kita akan mengarah ke Pool Rosalia Indah Malang yang ada di Jalan Hamid Rusdi. Dekat sekali dengan Bundaran Patung Sudirman dan juga tidak jauh dari Stasiun Malang. Sebelum saya mengakhiri perjalanan kali ini, ada poin-poin yang ingin saya berikan. Perjalanan dengan shuttle travel Rosalia Indah ini bisa menjadi transportasi pilihan kalian untuk berpergian dari kota Gudeg menuju kota Apel ataupun sebaliknya. Dengan harga 250 ribuan mendapatkan kursi legrest dan snack yang cukup banyak, sangat worth it menurut saya. Apalagi ada lontong yang cukup besar ukurannya. Sangat bisa mengganjal perut. Untuk kenyamanannya sendiri sama dengan HiS pada umumnya. Sepanjang jalan ini sebenarnya saya sering tertidur, tapi tidak terganggu dengan gelombang jalanan. Oh ya, driver yang mengantarkan saya kali ini namanya Mas Ihsan. Beliau baik banget dan pembawaannya enak, gak gerasa gerusuk. Untuk jadwal shuttle travel ini dalam sehari ada 2 kali keberangkatan. Dari Jogja menuju Malang ini di jam 8 pagi dan jam 18 sore. Sedangkan yang dari Malang menuju Jogja ada di jam 7 pagi dan 19 malam. Oke teman-teman, jam 14.19 sudah tiba di poolnya Rosalia Indah Malang. Ini garasinya gede banget, banyak bis-bis yang lagi terparkir. Ini ada 2 HiS sama ada JB5 nih. Ini yang ke Bandung. Oke, seperti biasa saya akan nginap dulu semalam di sini di Bobo Box. Kalau gitu, terima kasih sudah menonton. Sampai berjumpa di perjalanan berikutnya.